wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya. Baik, yang pertama-tama saya Raihan Hanifan dan rekan saya Aldi Arizal. Pada kesempatan mata kuliah hari ini, filsafat agama, ditugaskan kita mencari dengan tema keberadaan Tuhan. Di manakah keberadaan Tuhan itu? Argumen terhadap keberadaan Tuhan. Mungkin kalau yang kita kenal di dalam agama kita sendiri, yakni Islam, sebagaimana yang ada di dalam ayat Fisitati Ayam, Sumastawa alal ars, itu Tuhan kita itu sendiri ada di ars atau di langit. Bagaimana sih sudut pandang di agama-agama lain? Apakah agama lain itu mempunyai Tuhan yang ada di dunia atau ada di akhirat itu sendiri? Baik. Mungkin secara alaminya manusia itu memiliki rasa akan keberadaan Tuhan. Watak alami ini tidak dapat dihilangkan. Jadi ia hanya bisa ditekankan dan tersembunyi dengan berbagai tekanan budaya, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Nah, sehingga kadang-kadang muncul di saat tertentu, seperti kita terserang atau dalam kesulitan yang benar-benar tidak bisa mereka atasi. Nah, dalam kondisi ini, alam berharap sosok lain yang memiliki kemampuan lebih dari mereka untuk datang dan memberi mereka bantuan. Sedangkan di dalam argumen kesempurnaannya, semua manusia mendambakan kesempurnaan dirinya saat manusia melihat ke sekelilingnya. Maka ia menemukan tingkat-tingkat kesempurnaan dan merasa bahwa dirinya lah yang paling sempurna dari sekelilingnya. Akan tetapi, ia melihat dirinya memiliki banyak kekurangan. Hal ini menghasilkan kesimpulan bahwa ada satu wujud yang lebih sempurna dari manusia yang tidak memiliki kekurangan apapun. Nah, itu adalah wujud Tuhan. Sedangkan dari argumentasi keteraturan atau nizamnya, keteraturan adalah berkumpulnya bagian-bagian yang beragam dalam sebuah tatanan dengan kualitas dan kuantitas khusus yang berjalan seiring menuju sebuah tujuan tertentu. Secara jelas, kita dapat menyaksikan adanya sebuah sistem harmonis dan teratur di dunia ini. Setiap sesuatu yang harmonis dan teratur pasti memiliki pengatur. No. Jadi setiap sesuatu yang harmonis ini dan teratur itu pasti ada yang pengaturnya. Dengan demikian, keteraturan dan keharmonisan alam pasti memiliki pengatur. Pengatur tersebut mestilah memiliki kemampuan dan kebijaksanaan agar sistem yang mengatur alam tersebut berjalan dengan baik. Nah, jadi di alam ini, Tuhan itu ada hak untuk mengatur, bukan diatur. Tapi bagaimana secara ketentuan bagi Tuhan ini untuk mengatur segalanya? Di dalamnya itu ada keadilan. Nah, gitu. Sedangkan di dalam bab 3 ini, argumentasi keterbatasan atau kebermulaan dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Aldi Arizal. Oke, baik. Makasih pada Saudara Rehan atas pematerinya yang sudah disampaikan. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang bab ketiga, atas kudus. Nah, jika kita melihat dari diri dan sekeliling kita, maka kita menemukan berbagai keterbatasan. Ada yang terbatas oleh ruang dan waktu, seperti wujud-wujud material, benda-benda, atau keterbatasan dalam esensinya, atau hakikat. Seperti manusia bukanlah kambing, bukan kuda, bukan batu. Kita ketahui bahwa secara prinsipil, setiap yang terbatas mempunyai batasan. Dan setiap yang mempunyai batasan berarti memiliki rangkapan. Dan setiap yang mempunyai rangkapan berarti keberadaannya adalah akibat dari bersatunya bagian-bagian. Dan setiap akibat pasti membutuhkan sebab untuk menjadi ada. Nah, dengan demikian, setiap yang terbatas berarti membutuhkan sebab. Artinya setiap yang terbatas adalah berawal. Dan sesuatu yang berawal maka ia diadakan karena sebelumnya awal dia tidak ada. Dan setiap yang diadakan berarti ada yang mengadakan. Begitu teman-teman. Itu argumentasi keterbatasan. Selanjutnya yaitu argumentasi kemungkinan atau imkan.
Nah, dalil ini membicarakan posisi keberadaan atau wujud. Keberadaan sesuatu itu dapat kita bagi menjadi dua. Dan itu sesuatu yang selalu ada dan tidak pernah tidak ada disebut dengan wajib al-wujud. Yang kedua, sesuatu yang bisa diadakan, diandaikan ada, dan bisa diandaikan tidak ada, yang disebut dengan mungkin wujud atau mungkin al-wujud. Karena mungkin al-wujud bersifat netral, yaitu menempati posisi ada dan tidak ada secara seimbang. Maka keberadaan wujud mungkin disebabkan oleh wujud lain. Yang selanjutnya yaitu argumentasi wujud. Nah, wujud memiliki satu makna, yaitu wujud ada adalah ada dan menjadi lawan dari adam atau ketiadaan. Ada bukanlah tiada, karena ada memiliki satu makna, maka ia tidak bisa diandaikan tidak ada, serta tidak bisa pula dikatakan bercampur dengan ketiadaan. Sebab ketiadaan adalah tidak ada, maka tidak mungkin bisa bercampur dengan ada. Ada tidak bisa bercampur dengan tiada. Dengan demikian, ada adalah sebuah keniscayaan. Ada yang senantiasa murni dari ketiadaan, inilah yang kita sebut atau kita kenal dengan Tuhan. Mungkin kesimpulan dari bab kali ini yaitu mengenal dan membuktikan keberadaan Tuhan melalui sarana fitrah merupakan jalan yang paling mudah diterima oleh banyak kalangan. Hal itu karena setiap manusia memiliki fitrah, sementara fitrah manusia senantiasa hadir dan tidak akan pernah sirna dari dirinya untuk selamanya. Kecintaan fitrah kepada segala bentuk kesempurnaan merupakan modal dasar kecintaannya kepada Tuhan, sang pemilik kesempurnaan sejati. Segala kesempurnaan di alam semesta ini merupakan tetesan dari pengejauhan kesempurnaan Tuhan. Dengan kata lain, sebagai akibat dari satu sebab. Oleh karenanya, akibat itu dapat mengantarkan manusia kepada sebabnya yang hakiki. Bermula dari berbagai akibat dan pada satu sebab. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, teman-teman, sebagaimana yang kita sudah jabarkan secara rinci dan jelas tentang di manakah keberadaan Tuhan ini. Emang pada hakikatnya, akal manusia dan empiris manusia itu indera-inderanya tidak akan bisa mencangkup keberadaan Tuhan ini di mana. Dengan kalau kita masih melihat dengan mata telanjang itu sendiri. Jadi pada hakikatnya, keberadaan Tuhan itu menurut saya itu sendiri, keberadaan Tuhan itu ada di mana-mana. Sebab hak Tuhan itu bebas secara hukumnya. Gitu. Tidak mungkin kami dari kelompok keberadaan Tuhan ini, argumentasi keberadaan Tuhan, menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan ini ya, masih ada lagi nggak?